Tiga unggul. Indonesia maju. IKN. Selesai. Iya. IKN Nusantara. Oh ya. Di IKN itu pekerjaannya banyak sekali. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja di sana, kan pertanyaan sederhana, siapa yang bertanggung jawab? Ya, di satu sisi dewa di undang-undang dikatakan izin semua dikeluarkan oleh otorita, di sisi lain tidak menggugurkan undang-undang lain. Kalau diizinkan, ILO, DK3 Provinsi Kaltim itu membahas kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja di sana. Sebelum tahun 2024, sebelum keputusan Presiden dipindahkan, kalau menurut pandangan saya, itu tanggung jawab Kalimantan Timur. Ya, karena kan undang-undang menyatakan itu provinsi atau wilayah secara otonomi. Tanggal berapa itu? Tanggal 29. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, kami para pekerja pendukung Ibu Kota Nusantara, mantap. Ini gitu. Nasional dan bagus kita mengumpulkan semua aplikasinya di sini dan kumpul ini organisasi baru. Sudah lihat ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua para pekerja IKN atau para pendukung IKN, IKN Jaya, IKN Maju, dan IKN Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bicara di file, tidak jauh dari nomor 1. Kalau kita ketemu kalau kita dengan hal, mereka itu akan mengalami penyakit karena itu kebalasan. Bicara sosial, pekerja-pekerja di IKN itu kebanyakan benar. Saya hampir tiap hari mulai dari istana, presiden, bicara governance, hal yang saya katakan waktu kemudian waktu kepala otorita. Kalau kita bicara ESG, health-nya di mana? Safety-nya di mana? Bayar rumahnya di mana? Nah, ini saya kasih fakta di belakang. Otoritas, saya kasih contoh kasus penunjukan ini. Kami takut dengan IKN ke depan, karena pemimpin IKN ke depan bisa saja jadi tiranya, karena jadi bisa saja di sana itu yang dipilih apa? Seenaknya, karena tidak ada perwakilan rakyat. Itu aja barangkali sebagai pengantar diskusi terkait dengan yang kota Nusantara. Bagus Pak Rektor ini jadi anggota DPR. Karena keadilan pemerataan ini kan bukan tugas satu orang. Nah, saya cuma nanya singkat, referensinya dari mana? Sumbernya dari mana? Saya itu tidak pernah dari saya. Mata. Terkait IKN, mulai Silakan yang mau potong. Bapak Rektor Universitas Balikpapan lama di Balikpapan dan Rektor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya konsultasi publik. Saya percaya semua yang disampaikan ini sudah dipikirkan dengan matang, konsepnya matang. Tapi istilah konsultasi publik adalah pemikiran alternatif. Iya. Iya kan. Jadi
kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Thomas khususnya tadi, Iya. itu memang harus seperti itu untuk menjadikan IKN bisa mencapai sasaran dengan Iya. tepat. Akan tetapi yang menjadi catatan di tahun 2024 ketika dipindahkan dengan konsep seperti itu, otorita IKN adalah otorita yang tanpa perwakilan masyarakat, DPRD satu. Oke. Yang kedua, IKN di tahun 2024 adalah IKN yang bahasa kerennya dia bisa suka-suka. Jadi kalau presiden misalnya mengganti Oke. kepala otorita yang akan datang, kemudian mau menunjuk si X yang belum tentu diterima orang, itu bisa saja. Oke, jadi tanpa DPR kemungkinan suka-suka. Kita ngomong terkait smart dan keren, Iya. ini perlu saya informasikan, beberapa hari lalu kami punya forum IKN, itu tidak jauh dari titik nol, banyak sampah. Oke. Ya kan? Oke. Yang kedua, di IKN sekarang kalau ke sana orang terus menerus itu bisa sakit, Pak, karena Oh. banyak Debu. debu Oke, yang luar iya. biasa. Itu yang mesti diperhatikan terkait keselamatan publik dan keselamatan Oke. pekerja. Ya. Saya rasa itu di aja. sini. Silakan, Bang. Langsung. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Isradi ya. Iya. Ya, ini terkait dengan keberlangsungan ya Pak ya. Iya. Jadi untuk keberlangsungan sudah dirumuskan di Ya. dalam Undang-Undang IKN itu bahwa IKN ini merupakan proyek strategis nasional Ya. yang kiranya nanti akan berlanjut sampai minimal 10 tahun dan itu sudah dirumuskan. Oke. Dan di dalam RPG Rencana Jangka Panjang Nasional itu juga IKN sudah masuk di sana. Jadi 20 tahun kemudian itu akan berlanjut. Pak Rektor, terima kasih banyak. Terkait dengan keterwakilan masyarakat. Dalam konteks hari ini, kalau kita bicara undang-undang kemarin itu ada sebut namanya konsil masyarakat. Iya. Tapi itu udah di-drop karena memang bicara menyangkut bagaimana pengawasan penyelenggara pemerintahan itu oleh DPR RI, Dapil Kalimantan Timur. Iya. Itu saya kira sudah dari awal, tetapi secara teknis kami akan membuka ruang terkait dengan bagaimana menampung aspirasi sekaligus pengaduan masyarakat dengan sistem perangkat yang akan kami bangun. Iya. Dan itu akan kami lakukan secara respon cepat juga, bagaimana aspirasi-aspirasi ini disampaikan oleh masyarakat. Saya kira hal itu menjadi catatan krusial kami dan itu menjadi perhatian. Berikut terkait dengan aspek tadi menyangkut dampak pembangunan, debu dan lain sebagainya. Saya kira saya selaku Deputi Pengendalian Pembangunan perlu Yeah. sampaikan di forum ini bahwa contoh batching plan yang kita diskusikan selama ini itu kami memberikan izin maksimal 2 tahun, setelah itu perlu ditata ulang di lokasi khusus. Yeah. Artinya relokasi khusus, dan hari ini kami minta teman-teman PUPR menangani secara teknis dampak daripada polusi yang ditimbulkan misalnya dan juga kemacetan, itu semua sudah kami diskusikan. Terima kasih, saya terima kembali. kasih. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Insinyur Doni Rahayu, yang juga sudah berkesempatan hadir. Dan setelah Pak Yayat akan memandu di sesi pertama, di sesi siang nanti yang akan memandu adalah Prof. Reno Kasali. Kalau tadi kita bicara Pak Isradi, hari ini kita disuguhkan sebuah polemik yang menurut saya menguras emosi ya, baik yang pro dan kontra terkait misalnya ungkapan Rocky Gerung yang ditanggapi bahwa itu menghina presiden, salah satu. Hanya dilihat dari apa yang dibicarakan itu untuk kepentingan nasional, ya kan? Dan Pak Rocky Gerung pasti tahu itu, ya. Mereka kan ke sana misalnya salah satunya menjadikan salah satu kota di Cina, kota Shenzhen sebagai percontohan IKN yang dulunya kota apa istilahnya, kota yang sangat kecil sederhana menjadi kota yang paling besar di China. Dan itu memang kalau China kita bisa belajar, dia juga kepala otorita juga jalan-jalan ke smart city-nya, konsepnya di mana sistem command center-nya, dan itu dilakukan. Malah antara kepala otorita IKN kemudian wali kota Shenzhen itu ada pembicaraan khusus. Tapi kali ini saya Anissa Musnazan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam ngobrol virtual edisi Minggu 6 Agustus 2023. ini saya sempat menyaksikan cara kerjanya mereka, memang cepat sekali karena ditunjang oleh teknologi. Dan ini diperkirakan semua selesai di bulan Juli. Ini direncanakan juga Pak Menteri akan, khususnya Menteri PUPR akan menjadi orang pertama tinggal di kementerian ini.
Oke. Ya, ini di tempat ini saya kebetulan ada di tempat, jadi perusahaan saya itu ikut menjadi konsultan di sana untuk memastikan peralatan kerja aman terpakai. Jadi kita semua bahu membahu untuk mendukung ibu kota Nusantara. Luar biasa. Tapi pada saat di tahapan persiapannya sendiri Pak, khususnya di transportasi alat berat dan seterusnya ke lokasi ini, apakah dijamin untuk tidak mengganggu fasilitas dari masyarakat sekitar tidak, sendiri? Jadi ini kan ada jadwalnya juga. Okay. Jadi semua untuk sementara lancar, meskipun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada gangguan-gangguan sedikit, tapi semua masih bisa teratasi. Ini kawasan istana. Kawasan istana ini saya ada cerita tadi bahwa kaget kalau kita lihat perkembangannya. Ini dulu waktu di bulan Maret tanggal 29 itu belum ada bangunan di atas. Nah, ini di atas itu adalah kantor presiden. Itu yang di atas itu adalah kantor presiden, luar biasa. Dan yang sekarang itu sudah hampir tertutup semua, sudah hampir selesai semua. Jadi nah ini dokumentasi bulan Juli ya Pak ya? Ya ini tepatnya tanggal 18 Juni, ini ada tanggalnya, 18 Juni di belakang kantor presiden. Ini istimewa sekali, cepat banget pekerjaannya. Nah makanya kita berdoa, dan yang saya pastikan itu di Juli tahun depan ini saya di sana 18 Juli. Nanti akan ada juga videonya di tanggal 2 Agustus. Ini kantor presiden. Di belakang sininya ini adalah Pas Pampres, di sebelah kirinya adalah Kemensesnek. Untuk, ini yang sebelum ini Pak, untuk kawasan Istana Negara dan kantor kepresidenan sendiri itu luasnya ada berapa? 100 hektar. Oh 100 hektar. 50 hektar ya, 20.000 hektar diantaranya itu akan menjadi hutan sebagian. Jadi konsepnya ini Kemenko 3. Kemenko 3 ini akan menjadi kantor dari, kalau saya tidak salah Pak Mahfud lah, anggaplah Pak Mahfud ya. Tapi itu masih bisa berubah. Ini juga pembangunannya cepat sekali. Ini yang di depan saya ini semacam penjelasan apa-apa yang akan dibangun dan apa yang bisa diselesaikan. Jadi ini luar biasa IKN ini. Dan sekedar informasi saja, ini dikerjakan oleh badan usaha milik negara, punya kita, dan mereka ini kerja keras semua ini. Kita apresiasi ke mereka. Orang biasa masih kadang-kadang bilang IKN kapan mau dibangun, apa yang mau dibangun. Padahal kalau misalnya kita di sana itu semua sibuk dari awal sampai akhir. Itu lihat sendiri misalnya alat-alat semacam kren itu semua kayak pohon banyak sekali. Itu bekerja semua itu. Nah, ini mereka, jadi ini sistemnya juga misalnya kayak ini. Ini dia bangun, kemudian tinggal ditancap-tancapkan kayak puzzle gitu. Jadi keren banget. Ini juga kalau misalnya ini aktivitas ini adalah memastikan bahwa keselamatan pekerja, keselamatan peralatan yang dipakai di sana, menjamin para pekerja dan menjamin kelancaran kerja. Ini keren sekali. Ini dari di sana ini kelihatan, ini dari Kemenko 3 ini kelihatan ke sana itu kan ini dekatan semua nih, enak, keren banget. Ya. Nah, ini yang dekat saya ini semacam orang yang bertanggung jawab terkait manajemen konstruksi. Jadi luar biasa. Ya. Berarti untuk keamanan dari para pekerja sendiri juga hampir setiap hari mungkin bahkan dipastikan ya Pak ya untuk. Ya, jadi mereka punya keamanan, keselamatan, aspek kesehatan memang wajib untuk kita lakukan. Ini Kemenko 4 ini kalau saya tidak salah untuk yang budaya dan pengembangan sumber daya manusia. Ya. Ini juga berkembang terus, dan satu minggu kita ke sana itu saya sempat menyaksikan itu bisa selesai satu lantai itu. Jadi keren, dan ini dikerjakan oleh putra-putri Indonesia, anak-anak kita, dan ini nanti akan menjadi bukti sejarah bahwa kita mampu membangun sebuah konstruksi yang besar. Ya kan? Ini luar biasa, keren banget dia punya semua ini. Ini Kemenko 4. Dan banyak sekali yang dibangun di sana. Dan itu bersamaan semua. Orang tidak pernah nyangka. Jadi masalah uang itu sebenarnya kalau di sana sudah selesai. Sudah selesai, semua paket perencanaan sudah ada, dan inilah salah satu bukti bahwa IKN ini bisa menjadi trigger. Hanya memang kita mengawasi
karena sehebat apapun konsep kalau dalam pelaksanaannya itu kurang mendapat pengawasan yang ketat, berisiko juga. Ibarat kayak gini, misalnya IKN ini bagus, kendaraannya bagus, tapi kalau misalnya menyetir itu apa istilahnya tidak disiplin, ugal-ugalan, kemudian keneknya juga, itu bisa. Tugas kita untuk menjaga secara baik. Ini singkat sekali kerjanya, luar biasa. Ini tanggal 2 Agustus. Ini kebetulan saya mendampingi salah satu konsultan, ini direktur Indakarya, salah satu BUMN yang bekerja sama dengan Yodia untuk mengawasi pembangunan konstruksi ini. Coba lihat waktu tadi di tanggal 16 Juli, Pak. Iya, ini sekarang ini paling yang di atas katanya sudah bertambah 2 ini, Pak. Iya. Ini. Ini coba bayangkan 29 Maret belum kelihatan. Ini 2 Agustus udah bisa dibayangkan itu, dan ini indah sekali. Nanti kalau sudah terpasang Garuda misalnya di bulan September, jadi kalau kita ke sana itu lihat di atas kayak kepak sayap Garuda yang sangat luar biasa. Ya, karena ada juga tempat berkemahnya presiden, glamping namanya. Kalau kita di atas itu, dilihat semua di bawah itu berada di area ketinggian. Ini kita sebenarnya kalau ini lantai dasar kantor presiden, di depannya itu Istana Negara. Iya kan? Ini di samping saya ini Dirut PT Indakarya, ya kan. Ini yang lain adalah Yodia. Ini keren banget ini. Berarti memang proses pembangunannya sendiri, Pak, dilakukannya itu bersamaan ya, Pak, ya, di beberapa titik itu pembangunannya. Bersamaan di beberapa titik. Yang pasti itu target 2022-2024 semua on schedule. Jadi sekarang ini pertama ada yang on schedule, ada yang melampaui. Ini istana ini dengan kantor presiden melampaui target. Di Kemenko, beberapa Kemenko juga melampaui target, ya kan. Ini kerja besar, kerja keras yang kelihatan sederhana. Ini mulai dari pertama tadi 1 Juli. Ini saya kaget-kaget juga itu lihat perkembangan. Yang pasti keren banget. Iya. Nah, sudah selesai ya, Pak, ya? Saya Rektor Univers sekaligus penulis buku IKN Nusantara dari Fakultas Negara Republik Indonesia dan dunia. Kami bersama peneliti dari Amsterdam University, dan kami berupaya untuk bergandengan tangan melakukan penelitian atau riset terkait ibu kota Nusantara. Kemudian dibantu sama Bu Mary dengan Pak Najwa. Ada komentar Pak Noren, silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Pertama saya sangat berterima kasih atas menerima buku ini, dan saya lihat adalah buku pertama yang tertulis tentang IKN Nusantara. Jadi saya sangat akan menikmati baca buku ini, dan menurut saya sangat berkesan nanti kita bisa kerjasama dengan subjek ini. Dan saya harap nanti ada hasil yang sangat berkesan untuk depan. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Oh iya, gini nggak ada tadi. Kali ini sebelum saya berada di bagian belakang kantor presiden, di mana di sana adalah kawasan negara. Progres pembangunan untuk kantor presiden lebih dari 23 hari. Sementara istana adalah sekitar 21%. Kami di kawasan kantor presiden saat ini. Saya bilang kok bisa begitu kan? Ada bajannya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kantor presiden menyaksikan sejumlah pekerjaan. Dan yang di atas adalah kantor presiden. Sakit tak?
Maksudnya tapi orang ini orang goyang. Akah mau maksudnya kok. Koyo ulo. Kalau kene iki kan gak ketemu ya kene. Kon lawan. Ya kalau kene iki. Pembangunan kantor presiden terus dilakukan. Saya berada di kantor presiden. Ya, bisa kita lihat luar biasa. Kantin dan masjid. Ayo ke depan. Kemana kita? IKN! Apa yang harus dilakukan? Pada bagian akhir disebutkan bahwa hasil diskusi selaku Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pak Ibu Nini, silakan Pak Bambang. Bahwa proyek terbesar di dunia saat ini adalah pembangunan IKN, betul ya Pak? Oke. IKN Nusantara luasnya sekitar 256.000 hektar loh. Luas apa itu? Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, IKN itu hampir 4 kali lebih besar dari Jakarta. Lalu, coba kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Singapura misalnya. IKN masih lebih besar 3,5 kalinya luas Singapura loh. Nah, kita bangun IKN sama-sama karena Nusantara itu punya kita semua. Sekian dulu dari saya ya, sampai ketemu di Ibu Kota Baru. Salam Nusantara. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangannya lagi yang lebih meriah untuk Pak Bambang dan juga... Tadi pada tanya, siapa yang mau pindah IKN? Itu hampir setengahnya. Langsung begini gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bicara ada polusi di Jakarta, kita bicara ada macet di Jakarta, maka terutama Indonesia ada jadi orang itu kayak minoritas mesti kreatif. Kreatif is the new productivity, innovation is the new income. Kemudian kan orang 2045 terutama yang didirikan KS betul-betul bisa siap, bisa jadi punokawan. Kali ini saya berada di bagian belakang kantor presiden, di mana di sana adalah kawasan sejarah. Progres pembangunan untuk kantor presiden lebih dari 23 hari. Sementara istana adalah sekitar 20%. Di kawasan kantor presiden hari ini ya. Saya bilang kok bisa begitu kan? Ada bajannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kantor presiden menyaksikan sejumlah pekerjaan dan yang di atas adalah kantor presiden.
kayak dah. Maksudnya tapi orang ini orang goyang. Akah mau maksudnya kok. Koyo ulo. Karo kene iki kan gak ketemu ya kene. Kon lawan. Ya, kok kene iki. Pembangunan kantor presiden terus dilakukan. Saya berada di kantor presiden. Ya, bisa kita lihat luar biasa. Kantin dan masjid. Ayo ke depan. Kemana kita? Mobil laporan. Sebentar. Oh. Inilah suasana pembangunan daripada kantor Kemenko 3 di kawasan Kemenko 3 ya. Nah, itu lagi pemeriksaan ekskavator oleh kru, ini para pekerja semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di Kemenko 3 di kawasan tempat sampah terpadu. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri PUPR, semua masalah bersampah mesti ditangani dengan baik. Kita semua sebagai IKN mencoba memecahkan semua masalah terkait. Ada ya, Pak, jadi kita turunannya sebenarnya dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Pak. Ada terkait lingkungan hidup yang PP 2022 sama terkait dengan surat edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022, Pak. Jadi memang diinstruksikan untuk IKN kita mengolah sampah terpadu dari sampah domestik sisa makanan ke biopori, ada limbah B3-nya sama residu. Oke, terima kasih. Insyaallah semua lancar. Nah, kayak kita juga sudah menerapkan ini enggak? Sudah. ESG. Environment, Social, Governance belum ya. Kalau kemarin kan isunya itu saya bersama HSD dari Waskita. Dan kita sekarang di kawasan pembangunan Kemenko 3. Semoga semua lancar dan aspek safety, quality terlaksana dengan baik. Ngomong-ngomong, kapan terakhir JICA datang? JICA datang bulan yang lalu, Pak. Kita upayakan IKN aspek safety, quality, environment plus. Beberapa instansi. Iya. Apa kerjaan tadi aman? Aman, Pak. Oke. Di kantor Kemenko 3 dengan latar belakang kantor. Kita doakan semua pekerja sehat ya, dan tidak kurang satu apapun itu yang paling utama.